Kakak Ardi, Pak Nurdin akan jawab ini. Pertanyaannya tadi tentang konstelasi kota Bau-Bau serta pemetaan kota. Penataan kota, begitu? Iya, pemetaan kota. Coba tolong dijelaskan. Mantu tebus 2 juta penonton. Berakhir 2000. Bagaimana kira-kira? Kalau penataan kota deh. Kalau penataan kota itu saya lihat posisinya sudah bagus juga itu. Iya, iya. Untuk kota Bau-Bau itu. Iya. Terus Sekarang sudah maju dia itu. untuk pemetaannya bagaimana dia kira-kira itu? Kalau pemetaan itu saya lihat pemetaan penempatannya itu ya sudah lumayan rapi lah, bagus juga itu. Sesuai dengan keadaan lingkungannya kan. Oh, begitu. Soalnya kan di daerah yang ke bawah itu bukan daerah tanam ya, daratan rata. Oh, pegunungan. Iya, pegunungan. Jadi kapan dari pegunungan itu, kapan kita naik kapal, kita lihat dari posisi pinggir laut itu. Dari laut itu paling bagus juga kita lihat. Misalnya unik juga lah, begitu kota unik. Iya, Di. Iya. Itu namanya kota itu kapan dia sudah menempati gunung-gunung itu, kelihatan bagus itu kita lihat. Dari laut kita lihat itu. Oh, begitu, Di. Lumayan cukup bagus juga lah. Baru sudah maju juga memang. Bagaimana Kakak Ardi jawabannya? Bersih juga kotanya. Masih kurang atau ada yang mau ditambahkan? Selamat bergabung, abangku Pardinizu. Katanya dilihat dari segi mananya bagusnya itu. Bagusnya kota Bau-Bau itu dilihat dari segi mananya. Ya dari segi juga kotanya, orang-orangnya juga kan juga sudah lumayan bagus. Oh, begitu. Iya. Istilahnya orang-orangnya itu orangnya sudah banyak juga yang berpendidikan, istilahnya sudah banyak yang kan wataknya sudah bagus begitu, orang terpelajar lah gitu. Kalau zaman dulu kan kita ini kan masih banyak orang yang watak-watak kurang bagus tuh pada zaman dulu. Berarti sekarang sudah bagus nih secara keseluruhan ini. Iya, sudah bagus nih. Begitu. Bagaimana jawabannya? Sudah memuaskan atau belum? Langsung dilihat kita juga, mereka juga video kan. Tapi tidak kelihatan kayak mereka. Tidak. Tidur kayaknya yang nonton ini. Kayaknya daerahnya kita belum bisa video call, Di. Coba, Di. Kurang memuaskan katanya jawabannya. Kira-kira apalagi yang harus ditambahkan nih penjelasannya? Apa aja? Itu, maksudnya dia tanya, mantap sekali aku padamu Pak Nurdin. Boleh. Sudah rapi, kota bawah itu. Cuman katanya masih agak kurang memuaskan jawabannya. Gitu. Ya mungkin data yang lain sebelum seberapa juga kuasai juga kan. Tapi secara keseluruhan sudah bagus nih. Mana yang bertanya pertama tadi sudah tidur kayaknya. Tinggal penataan lagi sebenarnya. Kotain kan dia apa? Kota-kotanya kita ini kan di seluruh wilayah Indonesia ini kota-kota keramat ini kan. Oh, begitu. Kota-kota Indonesia ini. Contohnya kota apa saja? Seluruh wilayah Indonesia ini kota keramat. Itu keramat itu artinya. Maksudnya kan ada kota-kota yang memang tuh terkhusus begitu. Maksudnya kota-kota apa saja? Kan di Indonesia ini kota banyak. Seluruh kota. Seluruh begitu? Iya. Kota keramat. Artinya kota keramat itu. Oh, kota berbahaya. Bukan berbahaya dari sisi apanya. Di Indonesia ini sering timbul dia. Oh, makhluk gaib. Oh, begitu. Iya. Jadi makhluk gaib itu kapan kita tak salah-salah kita bisa kita akan dibawa sama mereka. Dibawa ke alamnya.
Begitu nih. Ada lagi pertanyaan ini. Baik alamnya dia kadang orang katanya hilang apa sebab tadi itu sudah dibawa makhluk gaib itu. Nih, ada lagi pertanyaan Pak Rudin. Satu lagi, bisakah jelaskan ramalan inflasi 2023? Apa akan berdampak signifikan terhadap Kota Bau-Bau? Terus bagaimana langkah yang disiapkan pemerintah Kota Bau-Bau agar dampak inflasi dapat diminimalisir? Dapat dikurangi maksudnya begitu ya? Selamat bergabung Mas Hendra. Bagaimana kabarnya ini? Kira-kira bagaimana jawabannya itu? Yang pertanyaan di atas itu di Iya, apa untuk pertanyaan? meminimalisir inflasi yang ada di Kota Bau-Bau, dampaknya. Maksudnya apa-apa yang harus disiapkan sama pemerintah Kota Bau-Bau supaya bisa diminimalisir. Supaya bagus begitu di Iya, begitu. ke depannya di Kira-kira apa yang harus disiapkan? itu kan yang harus kita siapkan itu utamanya kan posisi itu kan dari kepribadian dulunya kita itu Oh, manusia. dari individunya dulu. Iya. Dari kan itu negara itu yang maju karena dari manusianya dulu pertamanya. Kedua kan pembangunan begitu. Kapan manusianya istilahnya sudah maju, istilahnya wataknya pemikirannya tuh sudah bagus, insya Allah juga negaranya itu akan bagus. Oh, begitu. Iya, dari manusianya dulu pertama. Berarti dari individunya Individunya dulu yang harus dibenahi begitu. yang dibenahi begitu. Istilahnya kita haruskan katanya manusia, katanya pemerintah kan membuatkan program apa seperti sekolah itu kan. Sekolah pesantren agama, pokoknya di mana jurusan mereka siapkan nih. Jadi terpelajar lah, orang-orang terpelajar sekolah tuh. Jadi orang-orang yang sekolah itu kan mereka bisa nilai di mana yang baik dan juga di mana yang tidak bagus. Begitu untuk meminimalisir itu. Iya itu dari manusia itu individunya. Jadi berarti individunya dulu ini toh? iya, individunya manusia dulu. Kalau individunya sudah bagus, Iya. maka semuanya akan bagus. Iya, semuanya begitu? akan bagus, negara juga akan bagus. Oke, siap. Begitu jawabannya. Kakak Ardi, kira-kira bagaimana jawaban dari Pak Nurdin tadi? Apakah sudah memuaskan atau belum? Posisi di Buton Tengah. Buton Tengah, saudaraku. Dan dia lagi terus apa? Posisi di mana ini, Hendra? Di Bone mungkin. Hendra, Bone. Bone. Bagaimana jawabannya tadi, Kak Ardi? Jadi kan begini. Banyak itu harus persiapan posisi Indonesia supaya itu kan posisi Indonesia ini harus kita cari posisi sekarang itu kan rawan gempa ini. Rawan gempa, banjir, longsor, pertikaian itu nih. Jadi itu bagaimana caranya kita untuk mengatasinya mereka itu? Ini datanya. Kurang memuaskan jawabannya, tapi yang di samping itu kira-kira pakai baju partai kah? Baju merah. Baju apa kira-kira ini? Datanya bajunya. Oh, ini baju grup. Baju grup ini Kak Ardi. Emang. Baju perkumpulan di Hercules. Baju perkumpulan. Iya, pematerinya memang luar biasa ini. Kakak Hendra ada pertanyaan kah? Iya betul, makanya saya ini tiap malam berguru ini. Memperbanyak ilmu lagi, memperluas wawasan toh.
Karena ada aslinya asli di sini. Jadi apapun yang ditanyakan semua akan terjawab. Nah, jadi itu kan manusia itu kan apa? Kita harus baik sama orang itu nih. Jadi kalau kita baik sama orang itu kita tidak ada ruginya itu. Kita akan dipercaya sama orang, kita jujur tuh. Baik jujur, insya Allah jadi kita kemana-mana orang percaya kita dan juga Tuhan lindungi kita juga. Begitu. Insya Allah. Apa tadi pertanyaanmu? Sabar, saya scroll dulu di atas. Apa lagi? Ada pertanyaannya tadi udah terlewat. Benda tongkat ditanyakan itu juga. Bukan. Pak Nurdin, pusaka yang didapat ada yang dari mimpi kah? Hah? Pusaka yang kau pegang itu yang banyak itu yang dari tongkat Soekarno itu ada yang didapat dari mimpi atau bagaimana? Iya dapat dari mimpi itu orang dulu pas zaman dulu. Ini jawabannya, Pak Darsil. Ada yang didapat dari Iya, mimpi. itu sudah dapat dari mimpi semua itu. Yang mana kira-kira itu? Itu yang 7 tongkat itu. Oh, yang 7 tongkat itu didapat dari mimpi. Itu orang yang dapat itu. Untuk Pak Darsil. Itu benda gaib. Untuk Pak Nurdin ada pertanyaan ini, kira-kira apabila terjadi krismon. Apabila terjadi krismon. Krismon tahu? Iya. Krisis moneter. Iya, krisis moneter di tahun 2023, apakah harga gudang cengkeh sama rolling akan juga berdampak? Begitu ya. Iya, maksudnya rokok. Apakah akan ada dampaknya kalau terjadi krisis begitu? Kalau masalah krisis moneter itu dampak dari rokok gitu ya tergantung aja Mi, ada juga sedikit. Itu kan ketika krisis moneter itu dia berakibat dari biasanya dari minyak pertama itu. Oh, dari minyak. Terus dari minyak kan istilahnya kan besar sedikit suara. Manusia ini kan kita di Indonesia ini kan kapan tidak ada minyak susah Mi. Begitu. Jadi krisis moneter biarpun negara di mana itu asalnya dari krisis moneter dari minyak kadang juga. Oh, dari minyak begitu. Minyak. Maksudnya tujuan pertanyaannya ini akan berdampak pada gudang cengkeh sama rolling atau tidak? Itu akan berdampak juga semua itu. Akan berdampak? Iya. Begitu. Tapi kan insya Allah jangan kita niatkan krisis moneter. Bagaimana? Betul. Begitu jawabannya. Jangan kita niatkan krisis moneter lah. Katanya Pak Nurdin ada dampaknya. Yang penting istilahnya kita bekerja juga kan insya Allah juga. Kan dari kita harus bekerja juga itu. Iya. Karena kebetulan kan rokokmu gudang cengkeh tuh. Kebetulan rokoknya Pak Nurdin gudang cengkeh juga. Kalau kita sering bekerja, insya Allah krisis moneter juga tidak akan juga. Berdoa juga bagus. Begitu. Ardi bertanya juga yang ngeri-ngeri Pak. Oh, tidak ada pertanyaan ngeri di sini. Semua bisa terjawab. Tenang saja. Mau pertanyaan sesulit apapun akan terjawabkan. Tenang. Jawab dulu pertanyaanku, Hendra Boni. Ini pertanyaannya Hendra. Kenapa ada orang baik dan kenapa ada orang jahat? Begitu deh. Iya. Itu akibat itu dari ada orang baik dan ada orang jahat. Itu kalau kita dinilai itu kan, ini kan kita nilai sekarang dunia tuh. Itu kita bisa lihat itu di posisi-posisi berita-berita apa di internet kan. Seperti film-film itu kan kadang kisah nyata itu. Jadi dunia ini, dia itu kita hidup di dunia ini tidak sembarang kita bergerak. Istilahnya bergerak itu kita hati-hati. Katanya jangan kita selalu melanggar aturan agama tuh dan juga aturan hukum. Karena sekarang ada hukum. Seperti hukum kan yang kan negara kan mentangani seperti kepolisian, tentara begitu. Yang tangani negara. Jadi begitu juga agama juga kan ada juga yang nilai kita itu. Tuhan juga di mata sisi Tuhan. Begitu. Terus jadi intinya kenapa ada orang baik dan kenapa ada orang yang jahat? Itu kan akibat itu dari orang jahat dan orang baik. Kadang kan manusia itu kan berbeda-beda wataknya kan. Kadang juga orang juga kadang katanya itu timbulnya niat kejahatan di mana mereka ada kesempatan. Oh begitu. Iya. Kayak pepatah di. Iya, pepatah. Di mana ada kesempatan? Nah, di situ mereka kadang timbul niat kejahatan. Iya, dan juga mereka kadang orang yang niat jahat itu kan beda-beda jenisnya.
di dunia ini kan banyak orang jenis katanya itu yang jahat itu kan orang yang suka membunuh tuh. Itu kan kita bicarakan langsung aja tuh. Iya, iya. Ya, orang jahat itu kan orang selalu membunuh tuh. Orang selalu menipu tuh. Orang selalu kadang merampok karena mencuri tuh. Kan itu termasuk jenis-jenis kejahatan. Orang yang selalu pokoknya berbuat semena-mena lah sama orang. Jadi apa? Kesimpulannya itu orang yang selalu itu kan dari apa? Dari kepribadiannya juga mereka. Oh, dari kepribadiannya tuh. Kalau orang yang sering belajar agama, belajar pendidikan, mereka itu sekarang takut-takut juga untuk melakukan kejahatan. Begitu takut dosa dan juga takut nanti kita ditangkap sama polisi. Iya. Jadi begitu Kakak Hendra, jawaban dari Pak Nurdin. Kira-kira bagaimana, sudah puas dengan jawabannya atau belum? Request dulu. Bisakah? Boleh dong. Pak Nurdin bisa menerawang kah? Rawang apa? Menerawang. Ada pertanyaan. Apa seperti apa menerawang itu? Darsil Razak. Maksud dari pertanyaannya ini menerawang apa? Hal apa dulu ini? Agama Kan kalau mau diterawang kan banyak tuh. Banyak hal tuh. Iya, agama bagus cerita itu. Jadi apa yang mau diterawang kira-kira? Baru negara yang kita ini posisinya itu negara rawan. Itu memang jawabannya Pak Nurdin ini kala-kala ulama. Lebih bagus dari ulama katanya jawabannya. Begitu, ya maksudnya saya itu kan tidak juga bagus, tapi ya istilahnya sedikit saya tahu juga lah. Oh iya. Iya kan, saya juga kan banyak juga harus berguru ini. Begitu, belajar juga saya ini. Iya. Tidak juga bagus, tapi ya sedikit-sedikit kita tahu juga lah. Begitu maksudnya. Bisa kacet mobil itu diganti warna hitam malam ini. Kalau itu kayaknya agak susah itu. Kita banyak-banyak belajar aja ya kan, kuncinya itu. Pokoknya di mana yang baik, itu kita kita kumpul nih. Kita belajar gitu caranya. Di mana yang baik, itu kita ambil. Yang buruknya jangan kita ikuti. Begitu manusia itu caranya. Jadi tidak akan timbul kejahatan itu. Tidak akan timbul. Yang mana yang buruk, jangan kita ikuti. Ini pertanyaannya. Yang baik saja kita ikuti. Musibah besar kira-kira akan terjadi kapan? Gitu di. Kira-kira dalam kedepannya ini akan terjadi musibah besar atau bagaimana? Pertanyaannya. Kira-kira terjadinya kapan? Gitu di. Kalau masalah musibah itu ya, itu kan tergantung dari yang Maha Kuasa sebenarnya kan. Tapi kan sekarang kan negaranya kita kan sudah canggih tuh. Istilahnya negara itu, mereka itu kan melakukan penelitian juga di negaranya kita ini. Di mana letak-letak negara-negara yang rawan-rawan itu gempa banjir itu atau apa pertikaian semua kan dia orang tahu itu. Cuaca keadaan cuaca tuh, perkiraan cuaca begitu maksudnya. Jadi katanya masalah datangnya dengan tidaknya itu musibah itu kita manusia ini hanya kita tahu perkiraannya saja kita kan, tapi dan waktunya itu Tuhan yang tahu, yang tentukan semua. Tuhan yang tentukan. Iya. Kita hanya perkirakan itu, bilang kadang kita was-was tuh. Bagaimana was-was? Hanya kayak firasat saja begitu. Bagaimana kan manusia kan di Indonesia ini kan sudah pakai alat mereka. Jadi pakai alat komputer itu, radar itu. Mereka sudah teliti itu. Ini kayak ada titik-titik mau terjadi gempa ini kan sudah ada kode-kodenya begitu. Nah, jadi mereka katanya jangan sampai menjadi gempa kah apa tidak. Jadi mereka itu di dalam komputernya mereka itu radarnya mereka satelitnya itu. Terus itu dilihat itu keadaannya negaranya kita ini. Tunggu satu-satu jawab pertanyaannya. Ada yang bertanya nih, Pak Nurdin kira-kira kapan saya menikah? Siapa itu? Darsil Razak. Udah minta diterawang ini. Kan dia ini belum menikah ini. Begitu, di Kendari dia posisinya. Kalau masalah menikah itu mungkin bisa dilihat dari namanya kah atau apanya. Kalau dari masalah menikah itu kan istilahnya kita manusia ini, katanya orang sebelum kita menikah itu kita berpikir dulu kan. Istilahnya berpikir itu kita harus lihat dulu keadaan diri kita. Apakah kita ini sudah siap kah? Apakah belum ini kira-kira? Dari dirinya kita sendiri nih. Begitu. Jadi kita cari itu jodoh itu istilahnya ya orang-orang yang baik lah ya kan.
biarpun katanya tidak juga kaya, katanya orang tidak juga miskin, tidak juga cantik, tidak juga ganteng kak. Yang penting katanya orangnya bagus, ya kan? Bagaimana Cuk? Jadi intinya bagaimana ini? Ya, Kapan dan menikah ini? Intinya itu terserah dari pribadinya masing-masing lah. Oh, kembali saja Dari pribadi. sama dia di. Iya. Oh, begitu. Kan kita bisa perkirakan, saya ini kayaknya ini sudah mantap ini mau menikah ya silakan nih. Pas sudah siap dana uang semua apa semua kan begitu. Satu-satu pertanyaannya. Ini ada lagi nih. Pak Nurdin, kira-kira menurut Bapak obesitas itu lebih banyak berdampak di perempuan atau laki-laki? Maksudnya kegemukan lebih banyak terjadi sama di perempuan atau di laki-laki? Kalau orang yang gemuk gitu. Begitu deh. Kalau masalah kegemukan itu kan pokoknya itu dari yang terdampak kalau kita lihat secara apa? Secara mata kan? Kalau secara mata itu kalau kita keliling di masyarakat itu kalau orang-orang yang gemuk ini kebanyakan perempuan. Perempuan. Begitu. Tapi kan biarpun gemuk juga kalau sehat juga kan nggak apa-apa juga sebenarnya. Tidak masalah deh. Iya, begitu. Oh iya. Justru lebih bagus juga kalau kita gemuk itu. Kita orang. Jadi jawabannya perempuan. Lebih berdampak pada perempuan. Iya yang banyak. Tapi kan kadang sehat juga bagus juga itu. Kata orang kalau gemuk itu kan sehat artinya. Ini lagi ada pertanyaan nih. Pak Nurdin, apa obatnya asam urat? Nah, Ini obatnya asam urat. asam urat nih. Kalau asam urat kan kita sering-sering aja berolahraga lah. Oh, berolahraga Iya. saja di. Lari mungkin nih. Iya olahraga begitu. Kadang main bola kan. Lari-lari pagi itu kan bagus itu. Jadi asam urat itu kan yang dia bisa hilang itu pada saat pagi hari. Oh, pagi hari dia. Nah, jadi pagi hari itu pas kita selesai bangun tidur itu, ya kalau bisa ya berolahraga dulu lah. Ya kan? Istilahnya kasih regangkan peregangan tubuh kan? Kalau olahraga keliling-keliling umpamanya di jalan dulu kan, di pinggir jalan kan enggak apa-apa itu. Pagi-pagi itu. Gitu. Satu-satu pertanyaannya. Jadi begitu, Pak Darsil. Katanya Pak Nurdin, olahraga saja tuh biar olahraga ringan. Ya olahraga ringan jalan-jalan santai. Pagi-pagi yang bagus tuh. Pagi-pagi. Pagi-pagi. Baru jangan pakai sendal bagus. Jangan pakai sendal. Sekali-sekali dibuka sendal. Nyekir. Pakai sendal. Biar di aspal itu enggak apa-apa, injak-injak aja jadi biar regang nih. Satu-satu pertanyaannya satu-satu. Oh, ini yang tadi. Maksudnya dia minta di Terawang, bukan dia minta jawaban. Gitu. Yang dia bilang menikah tadi. Baru apa? Oh. Baru begini kan apa? Istilahnya kita ini kan apa? Bagus kita cerita juga agama juga bagus juga. Jadi bagaimana ini? Penerawangannya bagaimana ini? Di Terawang juga seperti diramal di. Iyo, dia Ya. bilang kapan dia menikah katanya. Ya kalau menikah itu ya kapan saja lah. Kapan saja nih? Iya. Kapan, Maksudnya dianya ini. iya kapan sudah istilahnya kita sudah siap betul-betul bagus ya pikiran apa terserah begitu. Begitu. Dari kita sendiri semua ya. Berarti belum ditahu ini. Belum tahu. Belum ditahu waktunya kapan tuh. Belum bisa dilihat lah. Iya. Pokoknya bisa kita lihat dengan diri kita sendiri. Yang paling kalau sudah dapat perempuan yang cocok, itu cocok bagus, kira-kira bagaimana ini sudah matang pemikiran ya oke nih, begitu. Begitu. Jadi waktunya belum bisa langsung dipastikan. Tinggal dari pribadi sendiri aja kan. Ada syaratnya bolanya 1 ekor. Itu gue cepet kaya lagi. Terawangkan. Ini cepet kaya. Ini kayak Pak Nurdin bagaimana caranya kita cepat kaya? Cepat kaya. Kalau cepat kaya itu ya kita rajin-rajin bekerja aja lah. Caranya. Gitu tuh. Iya, kita rajin bekerja, berdoa, begitu aja itu. Intinya nih itu kita rajin menabung nih itu nih. Jadi begitu jawabannya. Kita coba kayak.
Buat, lihat. Buat. Coba pertanyaannya yang berbobot dan. Tapi kalau kita rajin bekerja, berusaha, insya Allah juga manusia itu tetap juga akan juga bagus juga ke depan. Apa ini? Mana jawab pertanyaannya nih? Oh, ilmunya. Ilmunya cepat kaya kan minta. Gitu. Kalau kita mau cari ilmu cepat kaya itu sebenarnya paling susah sekali. Betul. Paling susah dan juga paling rumit sekali. Susah ya? Gitu, itu kita belajar itu kalau orang mau cepat kaya itu sering kita berguru. Harus bertapa dulu mungkin. Tapi itu kalau zaman sekarang itu yang kita harus cari. Istilahnya yang penting ada kerjaan, insya Allah sudah bisa cepat kaya juga begitu ya. Rajin bekerja aja lah. Sebenarnya. Jawab dulu kuncinya. pertanyaanku. Pertanyaan yang mana ini? Untuk Pak Nurdin kapan kira-kira apa ini? Bukan. Oh, buka. Bukan toko minyak kelintang. Pertanyaan apa ini? Saya tidak skip yang paling atas loh. Yang mana kak? Makanya bertanya satu-satu dah, ndak tertimpa semua ini. Yang berdampak tadi sudah dijawab nih. Yang minyak lintah ini kah? Atau yang mana? Pak Nurdin ini sebenarnya bisa terawang atau tidak? Ya sedikit. Ya sedikit juga bisa, sedikit juga tidak kita ini. Sedikit bisa dia. Iya sedikit bisa, sedikit tidak juga begitu. Soalnya kita ini kan banyak-banyak berguru juga ini. Sedikit belajar lah, ya kan? Hanya kita menurut pemikirannya kita ini sudah itu. Begitu. Pak Nurdin asli mana? Kalau saya asli itu ya dari kampung sudah jadi mau sangka sini. Orang tuanya kita kan dari bawah juga. Keraton. Aslinya mau sangka. Iya, dari keraton. Tapi kan orang tua dari bawah. Orang tuanya kita dulu. Ode Pak. Orang tuanya kita. Gitu. Banyak keluarga di bawah itu. Keluarga yang bapak yang tahu semua. Namanya juga jarang jalan-jalan. Selamat bergabung Kaisal Muhammad. Apa ini pertanyaannya ini? Panjangnya juga pertanyaanmu ya. Ada temanku Saya baca baru pertanyaan. baca satu buku, tapi seperti sudah dia Kuasai satu perpustakaan. Bagaimana tak hadapi orang sombong, apa ini? Orang sombong. Lain-lain seperti ini. Maksudnya bagaimana cara menghadapinya? Saya tidak tahu sih orang sombong itu bagaimana sebenarnya. Itu sebenarnya orang yang sombong itu kita nilai dari bicaranya nih, bagaimana ya kan? Kan begitu. Tapi kalau bicara hanya bicara yang biasa-biasa saja itu ya biasa-biasa aja sebenarnya. Artinya ya kan? Kan begitu. Istilahnya bukan orang sombong lah, ya kan? Namanya kan orang bercerita tuh. Nah, yang penting jangan sembarang bikin bicara apa ya.
Tapi kalau bicara istilahnya pengalaman pekerjaan itu aslinya biasa-biasa saja gitu. Ini orang biasa-biasa saja. Oh, jadi ini intinya temannya ini dia baru baca satu buku, tapi dia sudah merasa kayak dia sudah kuasai satu perpustakaan begitu ya? Gitu. Maksudnya baru satu buku udah baca, tapi dia sudah tahu semuanya. Bagaimana cara menghadapi orang-orang seperti ini? Orang-orang yang so tahu gitu ya? Gitu deh. Orang sombong dan. Kalau orang yang tinggal tergantung kita nilai aja cara pembicaraannya mereka, kan begitu. Toh, kalau masih biarpun dia sudah pelajari buku, pelajari apa kak, tapi kalau bicaranya masih istilah sopan ya berarti orang bagus itu. Begitu. Gimana? Begitu jadi cara menghadapinya. Dari segi bicara aja udah. Bagaimana itu artinya sedikit bisa, sedikit tidak? Yang mana ini? Yang tadi kah? Oh, yang masalah Terawang. Lagi. Bagaimana itu artinya sedikit bisa tidak itu? Sedikit bisa, sedikit tidak kan tadi kau bilang tuh? Nah, itu sedikit bisa sedikit tidak itu artinya kita ini kan semua manusia itu punya kekurangan kan? Bagaimana? Dan juga ada kelebihan. Istilahnya kayak kita ini kan masyarakat toh, jadi kita ini kan punya kekurangan. Nah begitu. Tidak semuanya manusia itu, katanya manusia Tuhan ciptakan manusia katanya tidak ada satupun manusia yang sempurna di muka bumi ini. Jadi semuanya manusia itu punya kekurangan. Jadi makanya kita itu dikatakan sedikit bisa, sedikit tidak, ya kan? Karena kita punya kekurangan. Bagaimana? Betul. Katanya itu agama itu. Kita agama memang punya kekurangan dan punya kelebihan manusia. Makanya satu-satu dan habis dijawab baru bertanya lagi. Mana tadi nih? Apa itu? Katanya dia bilang, dia lihat katanya kau punya bakat memijit. Kau punya bakat pijat. Ya sebenarnya kalau memijat itu, kalau kan kita pegang aja ya biasanya kita pijat begitu, tapi kan harus pakai doa itu sebenarnya. Oh begitu. Ini bisa sembarang. Kalau saya belum seberapa saya pijat. Karena soalnya doanya saya belum tahu. Jadi dia tidak buka dia tempat pijat. Pijat jempol kaki. Belum kuasai ilmunya. Nanti dan salah-salah urat nanti. Jangan sampai tambah bengkok. Seru di sini daripada di LCI tuh. Ya, apa lagi? Mana? Paham maksudnya, sudah paham yang kau jawab tadi. Begitu kita manusia itu kuncinya harus kita beriman lah ya kan, harus kita baik-baik lah sama orang begitu. Ya gimana? Kapan kita baik itu sama orang, kita akan baik juga, kita akan sehat walafiat, umur panjang itu. Begitu. Kata itu agama sudah itu. Nasihat agama orang-orang kita sering kita dengar. Ih, pertanyaannya tentang agama ini. Mana? Kenapa ada agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha? Mana itu? Tuh. Itu begitu. Bagus itu pertanyaan begitu itu. Oh, pertanyaan bagus ini. Iya. Apa ada? Kucuk mau bertanya sama Pak Nurdin, kenapa agama ada Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha? Itu kan. Ini ahlinya dia ini kalau masalah agama ini. Asalnya itu manusia itu pertama. Satu-satu dulu dari Islam dulu. Begitu deh. Iya, dipetak-petakan tuh supaya dia paham. Begitu deh. Islam itu kan istilahnya itu agama itu kan sekitar agama yang keberapa ini dari Nabi ini. Kalau tidak salah itu hari saya sudah pelajar sudah lupa juga. Itu kan ada itu dalam kita belajar di sekolah itu. SMA itu. Itu kan di sejarah tuh. Dari dalam sejarah itu agama itu yang pertama masuk di dunia itu kan agama Hindu.
Hindu yang pertama. Ah. Hindu yang pertama di dunia itu. Hindu itu termasuk Buddha itu kan begitu. Nah, jadi Islam itu juga kan Islam itu agama yang paling suci di seluruh dunia. Seluruh dunia. Habis Islam. Ceritanya. Jadi Islam itu kapan tidak ada Islam di dunia ini akan kacau ini. Ah. Jadi itu semuanya itu manusia di seluruh dunia ini sebenarnya harus memeluk agama Islam yang bagus. Jadi Islam itu artinya apa? Oh, Islam itu artinya agama yang diturunkan oleh nabi kita, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu begitu. Nabi yang paling suci sudah itu di seluruh dunia ini, Nabi Muhammad itu. Jadi dia suci artinya apa? Itu sudah yang ciptakan Mekah itu, Ka'bah itu. Jadi intinya bagaimana ini? Kenapa ada keempat agama ini? Kenapa? Itu memang sudah ada memang dari zaman dulu. Begitu. Itu agama Kristen itu memang sudah ada dari zaman purbakala dulu sudah ada. Oh, begitu. Agama Hindu itu memang sudah ada memang. Islam aja ini kan baru ini dia. Begitu. Tapi itu kan ini Kristen, Hindu dan Buddha ini itu termasuk tergolong mereka bertiga itu agama yang pertama nih di dunia itu. Islam ini dia belum lama-lama begitu. Sejak adanya Nabi Muhammad. Begitu kan dia yang turunkan Nabi Islam itu, yang kasih sucikan di Ka'bah itu. Begitu ini ya, kalau Hindu, Buddha, Kristen ini kan termasuk agama yang pertama di dunia itu. Begitu nih. Tapi kalau Islam itu nanti turunnya Nabi Muhammad. Oh iya. Jadi Nabi Muhammad dia belum lama. Baru dia suci itu. Ka'bah ini terbentuk demi Ka'bah Mekah itu. Begitu. Oke, bagaimana jawabannya? Hendra, Pak Nurdin, kira-kira yang juara Piala Dunia negara mana ini? Jadi makanya timbul Kristen Buddha itu kan ya tergantung dari manusianya aja kan. Dari manusia dia mau meluk agama apakah, mau meluk dia mau suka agama apa kan tergantung dari manusianya nih, begitu. Karena banyak agama itu. Tapi lebih bagus Islam. Yang lebih bagus Islam sebenarnya itu. Tapi kan manusia kan katanya tergantung dari orangnya aja tuh. Katanya mau suka agama apa, kamu suka agama apa, dia dari manusianya aja nih. Jawabannya kurang puas Pak Nurdin. Begitu nih. Ya tapi kalau menurut pengetahuannya saya itu aja lah. Iya kan? Gimana namanya kita yang baru belajar juga ini juga ya kan? Gitu. Kira-kira yang juara Piala Dunia negara mana ini Pak? Sudah mulai kah? Dia minta diterawang lagi ini. Bisakah tidak saya diterawang sama Pak Nurdin? Dari siapa ini? Dari siapa? Ardi. Diterawang soal apa ini? Kira-kira di 2023 ini apakah saya akan menjadi orang yang terlanjur kaya? Ya mudah-mudahan lah. Kita niat aja kan? Kan begitu. Minggat dulu, cas tuh. Kalau lobet cas. Bukan mau lobet tapi mau spin mungkin. Kau belum spin dari tadi toh? Jadi begitu ceritanya itu. Agama itu agama itu di seluruh dunia ini harus dikit Islam. Benarnya. Apa ini? Jadi Islam itu artinya tata caranya semua itu bagus, semua itu suci. Ya rakyat. Dia itu mengikuti perputaran mata angin. Artinya angin itu artinya
ini udara yang kita hembus ini itu nyawanya kita ini kan angin. Begitu. Angin itu kan dia berputar itu. Jadi mereka itu di Ka'bah itu, sembahyang itu bundar itu mereka menenangkan angin itu. Caranya supaya angin itu jangan dia datang angin tornado itu. Jarang angin tornado di sana badai itu kapan. Apa ini? Kasih asap dulu itu pemateri. Merokok dulu katanya. Dia merokok terus mati bakar ini. Keluarkan dulu itu pusaka. Gitu pusaka belum ada disimpan di sana. Pusaka masih disimpan di museum. Di rumahnya sepupu juga disimpan. Masih disimpan di brankas, nanti hilang. Pusakanya masih disimpan. Disimpan di sana. Jangan sampai dirampok kalau udah bawa. Tongkat Soekarno-nya lagi disimpan. Ini pertanyaannya. Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton akan terrealisasi atau hanya akan tetap menjadi wacana belaka? Maksudnya akan jadi pemekaran provinsi atau bagaimana? Itu pemekaran provinsi ya kan? Semuanya manusia itu ya kan, masyarakat itu maunya daerahnya itu maju kan, istilahnya maju bagus terus, pokoknya maunya kita itu istilahnya ya bagus semua lah ya kan. Tapi itu kan tergantung dari yang di atas juga, di pusat kepala negara. Begitu. Itu kepala negara itu mereka itu presiden itu kan mereka bisa nilai juga suatu daerah, bahwa daerah itu kira-kira mau jadi istilahnya provinsi itu kan. Mau mekar Islam menjadi seperti anu kan dilihat juga dari mereka itu. Mereka bisa nilai juga nih keadaan masyarakat yang terutama. Maksudnya kira-kira akan jadi atau tidak ini? Ya untuk kalau Kepulauan menurut Buton saya itu ya tergantung dari keputusannya aja di menteri-menteri yang dukung di sana kan. Begitu. Makanya mereka kan Jokowi baru-baru turun sini tuh. Itu nih, termasuk penelitian nih itu. Oh begitu. Kapan presiden itu dia turun di daerahnya kita, dia itu bukan turun kosong-kosong, dia turun teliti nih itu daerahnya kita. Ada yang apa yang dia percaya juga di situ seperti wali kota tuh umpamanya tuh. Nah kan seperti orang wali kota itu menjadi yang mereka bisa bertanya keadaannya kotanya bagaimana, masyarakatnya bagaimana, mereka bisa pikirkan. Berarti terrealisasi atau tidak ini? Ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Iya. Itu terrealisasi itu istilahnya yang bagaimana itu? Maksudnya jadi atau tidak? Ya itu mudah-mudahan lah, sama-sama kita doa aja kan. Begitu kita berdoa aja lah. Kalau jadi, adapun dia tidak jadi ya mau diapa ya kan? Itu dari nasib-nasiban aja, kayak rezeki lah. Bagaimana? Kayak katanya manusia ini kalau kita orang meninggal itu, katanya kita tidak tahu tuh, lanjut tuh. Orang meninggal aja itu kita tidak tahu katanya, orang itu sudah meninggal orang itu ya tergantung dari rezeki itu nasib-nasiban aja nih. Begitu. Tuhan semua yang atur semua. Kita hanya berdoa ini, berusaha. Sabar satu-satu. Pak Nurdin, ilmu-ilmu apa saja yang pernah dipelajari? Gitu di. Kalau ilmu itu kita pelajari itu ilmu agama saja dengan ilmu untuk kita bekerja. Oh begitu, dua itu yang utama di. Dua itu utama, ilmu agama dan ilmu untuk kita bekerja. Itu bagus juga itu. Ini apa ini? 1 minggu belakangan ini sering sekali ketindisan saat tidur. Susah bergerak, serasa dipiting. Habibul Magedo. Kau stand up kah ini? Kau stand up atau kau bertanya? Saat tidur karena pengaruh apa itu Pak Nurdin? Ketindisan. Ketindisan itu pengaruh apa itu? Ketindisan, tahu ketindisan nggak tidak? Iya, tahu juga. Itu akibat ketindisan itu. Teman saya tuh. Jadi kan biasa kita tidur tuh. Iya. Jadi sebelum kita ketindisan itu katanya manusia
kita harus siapkan benteng-benteng juga itu. Kita manusia ini kita harus siapkan benteng hidupnya kita ini. Benteng itu artinya jimat orang tua. Itu jimat itu berjenis-jenis dia. Nah, itu semua kan jenis benteng-benteng itu kan bukan siapa yang ciptakan itu, Tuhan. Tuhan yang cuma menciptakan itu. Katanya pertanyaan serius ini. Iya, betul itu. Ketindisan. Karena Serius. kenapa itu? Jadi sebelum kita tidur itu kadang kita baca doa dulu. Begitu. Kita baca doa dan juga kalau ada Al-Quran, kita simpan Al-Quran ini di sampingnya kita. Yang lebih bagus itu. Jadi begitu jawabannya. Kadang kita pengaruh capek juga kadang. Begitu. Pengaruh capek. Makanya sering-sering baca doa sebelum tidur. Kadang pengaruh capek kita ini. Begitu. Kadang begadang malam juga bukan tergantung. Apa ini? Menurut pembangunan Kota Bau sudah mencapai berapa persen Begitu ya. untuk pembangunannya? Kalau pembangunannya itu saya lihat itu kalau bilang sekitar 70% sudah lumayan bagus lah. Sekitar 70%. 70, sudah 80 begitu, hampir 100% itu. 70-80 deh. Iya. Kalau itu sekarang kuning mencapai itu 99%, Kota Kalimantan itu. Kalimantan. Paling maju. Kota Kalimantan maju. Pembangunan. Provinsinya mungkin. Iya. Toh kan Kalimantan kotanya ada berapa? Banyak kota sudah. Provinsinya banyak juga. Kalimantan Timur, Kalimantan Barat pokoknya. Hanya ada apa itu? Terima kasih jawabannya. Iya. Jadi itu kan begitu sebenarnya kita harus ikut Islam. Jadi kalau Islam itu toh, cukup toh. Karena Islam ini kan sebelum kita melakukan sembahyang itu, sholat itu toh, kita sholat itu, katanya kita harus belajar doanya dulu toh. Belajar katanya doa itu kan dari Al-Quran. Kita harus pelajari Al-Quran doa. Wudunya kita belajar itu. Iya. Nah, kita harus belajar doa pertama berwudu, baru berdoa, ya kan? Baru aturannya nih, ya kan? Sujud rukunya sampai selesai tahajud semua doanya harus kita hafal, ya kan? Itu kita harus sembahyang, jadi kita pelajari, kita harus cari yang betul-betul konsep. Istilah jangan sembarang-sembarang konsep itu. Kan kita Islam di Indonesia ini kan banyak aliran. Gimana? Iya. Katanya aliran ini, katanya aliran ini. Tapi itu kan sebenarnya bukan aliran sebenarnya. Hanya golongan. Begitu sebenarnya kalau ceritanya itu. Kalau aliran itu katanya kata kita itu di masyarakat katanya kurang bagus. Kalau golongan itu ya enggak apa-apa, itu bagus sebenarnya. Gitu. Alhamdulillah sudah. Penting bagus kata yang halus itu sebenarnya golongan. Artinya kaum lah, ya kan. Tapi sama-sama Islam semua itu. Begitu. Pernah dengar istilah angin duduk? Mana? Pernah dengar istilah angin duduk itu kira-kira angin duduk yang di kursi kayu atau di kursi kursi sofa. Begitu di. Angin duduk itu. Angin duduk di. Kursi kayu dan kursi sofa, angin duduk ini kayak apa angin duduk ya contohnya? Angin duduk itu kira-kira apa itu? Ya mungkin kentut mungkin bahaya. Kentut? Jangan bukan kentut ya. Itu kan bisa dikatakan angin duduk juga. Begitu caranya, Cok. Jadi Islam itu umpamanya harus kita ikuti aturan yang benar-benar aturan itu, Cok. Betul. Jadi kapan kita itu, Cok, kita lalaikan itu aturan itu, kita akan berdampak nanti. Istilah aturan, umpamanya aturan sembahyang memang tuh aturan umum yang di masyarakat yang kita lihat ini tuh secara nampak. Katanya aturan yang umpamanya dari safnya, umpamanya tuh harus pelajari safnya.
pelajari doanya, pelajari kitab suci Al-Qurannya itu, wudunya. Kita harus pelajari, jangan kita lalaikan satupun aturan. Kapan kita lalaikan itu aturan itu, kita akan berdampak nih. Nanti kita akan apa? Kayak doanya kita itu kurang mujur, kurang makati orang, kurang bagus lah begitu ya kan. Jadi kapan kurang bagus itu, kita akan nanti kita akan berdosa nih sama diri kita sendiri nih. Begitu. Sabar. Caranya. Angin duduk itu apa katanya? Itu angin duduk itu artinya itu angin yang tenang. Angin yang tenang. Itu artinya itu. Dan juga kalau angin yang berdiri itu paling berbahaya sekali di seluruh dunia. Iya, betul itu. Kayak angin topan begitu iya, kan? angin topan. Itu kata yang Angin berdiri itu namanya? Angin berdiri. Kalau angin yang duduk itu arti angin yang tenang, angin yang bagus itu sebenarnya. Jangan sekali-sekali angin dia berdiri. Kapan dia berdiri itu berbahaya ini. Jadi angin puting beliung itu. Iya, Angin topan. itu. Angin topan itu, tornado itu paling berbahaya di seluruh dunia, yang paling ditakuti itu angin itu, angin duduk dan angin berdiri. Artinya itu sebenarnya. Sabar satu-satu. Apakah masih ada ini Pak Nurdin, selain di bumi, apakah masih ada kehidupan di planet lain? Dan kalau mereka makan apa di sana dan pekerjaannya apa? Gitu Di luar di planet lain sana. Tapi Tunggu dia bakar rokoknya dulu. itu sebenarnya tuh itu bukan cerita bermain-main kan? Kita ini kan pokoknya di mana yang kita ceritakan orang tuh, istilahnya siapapun yang menerangkan kita, mau gurunya kita, mau temannya kita, mau orang tuanya kita, saudara, pokoknya siapapun yang cerita itu, kita harus ambil yang baiknya dan yang buruknya jangan kita ikuti kan? Kan begitu itu maksudnya orangnya kan? Iya. Begitu itu. Jadi bagaimana nih kehidupan di planet lain? Okay. Ada atau tidak? Itu dulu yang dijawab. Nanti sebentar makannya apa, pekerjaannya apa? Maksudnya ada tidak kehidupan? Ada. Kalau kehidupan di planet itu. Nah, Di planet lain ada itu iya. kehidupan. Contohnya jangan kita jauh-jauh dulu ya kan? Jangan dulu kita bicarakan planet. Kita bicarakan dulu planet yang kecil, bulan ya kan? Itu kan planet juga. Oke? Nah, di bulan itu ada kerjaan juga di sana. Kerjaan sampai sekarang ada. Nah, jadi yang bekerja di sana di planet bulan itu, kalau untuk warganya kita Indonesia ini mungkin ada mungkin. Oh, udah kerja di sana mereka? Ada. Tapi itu kan yang naik di bulan itu, bukan orang sembarang. Itu kalau kita naik di bulan itu, kita harus ditahu oleh negara. Itu kepala negara itu yang datanya itu planet apa namanya? ya, bulan saja. Bulan. Nah, bulan termasuk planet juga kan? Planet itu. Jadi katanya Pak Nurdin bulan itu termasuk planet. Itu yang dekat dulu kan? Iya, jadi Yang dia jauh. jelaskan dulu yang dekat ini, yang terdekat dari bumi toh? Iya. Bulan. Jadi di bulan itu ada yang bekerja di sana. Itu yang bekerja di sana itu Bagian antariksa mungkin. Yang antariksa. Yang bekerja di sana orang luar negeri seperti Amerika, ya kan? Jerman. Pokoknya negara-negara canggih lah. Jadi mereka itu bekerja di sana itu. Mereka itu teliti ini bumi ini. Dari bulan sana nih. Kan di bulan sana itu ada satelit. Iya. Ruang angkasa itu. Jadi itu kan yang bekerja itu negara luar nih. Jadi yang jaga itu juga orang-orang dari luar. Nah, dia orang jaga satelit. Di sana itu. Di planet bulan. Iya. Jadi bulan itu termasuk planet katanya Pak Nurdin. Iya. Jadi mereka di sana kerjanya meneliti bumi. Iya, meneliti bumi. Jadi mereka di sana kerjanya meneliti bumi. Nah, dan juga mereka tuh ada satelit. Iya, Satelit itu artinya ini sudah ini yang satelit HP ini kan, jaringan ini kan? Iya. Televisi itu kan yang menangkap jaringan toh? menangkap jaringan kan ada itu di ruang angkasa sana. Dari satelit. Iya, satelit induknya itu. Dari atas sana itu mereka itu. Begitu. Baru mereka makannya apa di sana? Ya kalau makan di sana itu ada juga yang makan nasi juga bisa. Oh, bisa di? Nah, tapi kan
di luar negeri itu kan ada khusus memang makanannya mereka. Begitu. Jadi kan tiba di planet bulan di situ. Manusia kan pakai itu. Pakai tabung gas. Memang bisa kita biar tidak pakai tabung gas bisa Cok, sebenarnya itu. Jadi begitu mereka di bulan itu di sana pakai tabung gas. Iya, tabung udara itu. Pakai tabung udara. Jadi posisinya itu manusia di sana itu bisa kita bernapas itu Cok, biar kita tidak pakai tabung udara. Tapi tidak lama. Tidak lama kita sesak napasnya kita, ini kan kurang udara di sana. Jadi harus suplai terus itu. Iya. Gajinya berapa itu mereka? Gaji luar negeri itu. Iya. Kira-kira berapa itu? Maksudnya kisaran berapa lah? Itu kalau gaji di sana itu. Kalau untuk kita perkiraannya juga Kan hitungan dolar itu mereka. Iya, dolar Amerika saja itu berapa, Pak? Itu kalau perkiraannya kita kalau hitungan rupiah ini dengan Indonesia ini, itu kalau gaji uang katanya itu sekitar 50 jutaan ada itu. Oh 50 juta, sekitar 50 juta gajinya. Ada itu. Jangan lupa pertanyaanku. Mana ini pertanyaannya? Oh ini. Pak Nurdin. Ya. Kan ada istilah di dunia medis ada namanya bakteri jahat. Tahu bakteri toh? Iya. Jahat. Kira-kira kalau dikasih masuk di pesantren, apakah bakterinya bisa baik? Pertanyaan lucu ini. Bakteri di? Bakteri. Bakteri kata manusia. Soal bakteri yang ditanyakan. Itu bakteri itu adalah kuman. Iya kan? Jangan panjang-panjang jawabannya, yang penting singkat, padat dan jelas. Iya. Tentang bakteri tadi. Iya. Itu bakteri adalah kuman. Kuman. Itu kalau kuman itu caranya kita istilahnya kuman itu kan ada yang bisa dilihat dengan mata dan juga ada yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita sendiri, ya kan? Ada juga yang harus pakai mikroskop itu kan? Mikroskop. Iya, mikroskop itu pakai alat peneliti kan? Itu bisa. Jadi bagaimana caranya itu supaya kita terhindar dari kuman? Begitu. Jadi kuman itu kan sebenarnya itu kuman itu asalnya manusia itu. Oh begitu. Nyawa itu. Oh, jadi begitu. Kuman itu, bakteri itu asalnya dari manusia katanya. Ya, manusia itu sebenarnya. Itu nyawanya manusia itu. Begitu. Begitu. Bagaimana sejarahnya itu? Itu sudah memang begitu. Memang. Oh, dari manusia. Iya. Itu asalnya manusia itu sudah kuman itu. Kuman itu dia membesar. Oh. Timbullah kita jadi manusia ini. Oh, begitu Iya. Jadi semua makhluk hidup di seluruh dunia ini punya kuman. Betul. Bakteri. Jadi kuman itu kapan kita istilahnya manusia sudah meninggal tuh? Manusia sudah meninggal dia jadi ulat-ulat itu, cacing itu. Seperti pernah lihat bangkai tuh? Iya. Bangkai seperti bangkai ayam, bangkai umpamanya kucing. Jadi umpamanya kucing itu kapan sudah meninggal? Dia meninggal itu dia berulat. Jadi labak itu kan asalnya dari bakteri, dari kuman. Gitu. Mana itu? Apa lagi? Bisakah kita cicil tanah kaplingan di bulan? Ada yang jual tanah di bulan nggak? Itu di bulan itu sebenarnya sudah dikuasai orang luar negeri. Oh begitu. Nah, kalau luar negeri itu, mereka sudah. Berarti mereka yang punya tanah di sana ini. Iya. Mereka yang kuasai semua. Kuasai Amerika sana umpamanya negara canggih betul di sana itu. Luar negeri itu kan jadi di bulan itu saja itu sudah ada perkantorannya di sana itu. Oh begitu. Iya, sudah ada pangkalan Apollo ada. Pangkalan Apollo di Ya, sana. roket kan pakai Apollo mereka naik itu kan di bulan itu kan pakai roket. Berarti sudah bangun pangkalan di sana. Iya, ada pangkalannya roket Apollo di sana itu kan ada. Jadi mereka itu mendarat di Apollo itu di bulan itu kan pakai pangkalan dia. Kalau hanya mau mendarat biasa kan tidak bisa juga. Tidak bisa juga, berbahaya. Sudah ada radarnya memang. Iya. Jadi itu mereka itu mendarat kadang begini dia turun tuh. Ada turun. Ada juga yang mendarat di Apollo itu. Dia mereka hanya dekati bulan begini. Jadi kan di ruang angkasa itu kan dia melayang-layang. Iya. Jadi umpamanya itu kalau kita simpan rokok ini tuh korek ini dia tidak jatuh, dia tidak naik, dia tidak turun. Dia begini mengambang saja. Dia mengambang. Jadi mereka itu Apollo itu roket dia parkir aja begini nih. Jadi jaraknya bulan masih jauh kadang.
Pertanyaannya bisa dicicil atau tidak tanah di sana? Saya tidak tahu juga, tidak dicicil. Kayaknya tidak bisa mungkin. Tidak bisa di? Ya bisa sebenarnya. Bisa sebenarnya. Iya. Sebenarnya bisa. Cuman Iya. tergantung pembahasan mungkin tuh pembicaraan dengan orang di sana karena Iya. mereka kan yang sudah kuasai. Iya, orang luar negeri yang kuasa itu. Berarti intinya bisa. Ya bisa ini Intinya bisa dicicil. Kalau mau cicil bisa. Satu kubik itu berapa banyak? Hah? Satu kubik. Kubik. Kalau Nggak, apa itu? pertanyaannya. Kalau batu satu kubik itu berapa biji jumlahnya? Kalau kita hitung 1 kubik itu, ya ikut saja 1 trek lagi begitu aja lah. Jadi maksudnya kira-kira jumlahnya ada berapa banyak dia? Iya sekitar ada, kalau bilang perkiraan yang kita sampai di Mosangka. Tergantung batunya Iya, mungkin. batunya. Kalau kayak batu gunung itu? Kalau istilahnya, kalau kan kita hitung batu-batu fondasi saja tuh. Ah, Kalau batu-batu fondasi gunung itu, yang sering dimuat di trek-trek dumping itu kan 1 kubik itu. Jadi kita bisa perkirakan itu yang turun itu batu itu sekitar ada itu kurang lebih di 300 potong itu. 300 biji. Mm. Sekitar 300 biji. Kalau untuk batu gunung itu, Iya, batu fondasi. Batu besar itu. Kalau untuk batu fondasi itu. Karena kan pertanyaannya tidak spesifik ini batu apa. Ya sekitar 300-an ada itu. 300 keping itu. Kubik itu. Bagaimana Hendra, sudah terjawab pertanyaannya? Berapa kira-kira per bulannya dan berkas apa saja yang harus dilengkapi? Ini apa itu? Kalau mau cicil tanah Dari mana? di bulan. Kasih tahu bilang, Saya kurang tahu berkas-berkasnya itu. kasih tahu juga teman-teman yang bilang, carikan kita pasar tongkat di situ itu. Apakah ada yang mau? Iya makanya mereka nonton ini. Itu saya bilang, saya punya tongkat itu tuh terus terang. Itu tongkat itu harganya kan agak mahal lumayan tuh. Itu bukan tuh. Oh. Kita perkirakan sini katanya harganya kita itu 1 tongkat 5M tuh. Jadi dari harga 5M itu kan kita nilai dulu nih apakah di masyarakat ada yang hobi apa tidak umpamanya itu. Kalau ada yang hobi umpamanya kira-kira kadang kan dia buang-buang harga tuh. Kira-kira umpamanya kita baku tukarkan dengan mobil dengan motor, kira-kira bagaimana? Ya bisa sebenarnya itu. Nah, jadi bisa saja itu kita baku tukarkan dengan mobil kalau ada hobi. Mereka soalnya belum lihat tongkat itu. Gitu deh. Udah belum nonton. Tinggal kita bak atur nih, apakah ini Ini tadi kita mau tambah uang kah atau bagaimana ini? Kan gitu. berkasnya kira-kira apa saja itu yang harus dilengkapi Untuk apa? untuk cicil tanah itu Tanya di mana? di bulan. Itu kalau saya sebelum tahu juga saya tuh. Belum tahu juga nih, belum pernah transaksi. Iya. Jadi kan kita ini kan begini aja tuh. Kalau saudara tuh, kalau di bulan sana kan kita belum juga injak kita tuh. Kita belum injak dan juga kita belum pernah ke sana tuh. Kalau kita lihat ya pernah. Hampir tiap hari. Hampir tiap malam pemain bulan tuh. Ah itu pun keadaan di sana itu kita juga belum tahu sebenarnya. Hanya kita belajar dari sejarah tuh. Dari sejarah aja kita ini. Dari sejarah dan juga dari ceritanya masyarakat. Begitu. Kan masyarakat kan sering cerita begini-begini keadaan kan bisa kita pelajari dari situ nih. Gitu. Belum ditahu berkasnya apa saja karena belum pernah transaksi juga toh. Belum pernah kesana juga kita. Oh, ini tadi. Transaksi juga. Maksudnya spesifikasinya batu kerikil. Batu kerikil kira-kira 1 kubik itu berapa? Banyak, ribuan. Ribuan dia kalau batu kerikil. 5.000 biji ya ada itu. Sekitar 5.000 biji. Ada. Satu trek itu, woi, 1 kubik. 5.000 hampir begitu. Sampai 5.000, 6.000 biji. Pertanyaannya yang agak tinggi-tinggi sedikit dan kalau pertanyaan-pertanyaan yang tidak berbobot terlalu mudah.
Jadi apa Oh, lagi? luar biasa. Belum ada pertanyaan lagi. Secara kita pasaran dulu situ barang, siapa tahu ada tuh teman-teman kenalnya bilang ya ada itu barang, tongkat pun dia bilang baku tukar yang mobil bisa itu, motor pun bisa itu. Nanti saya kirimkan mereka linknya sepeda nonton. Tapi motor harus motor kan saya perlu mobil juga ada satu, ada kalau ada mobil ada yang motor boleh saya cari Kawasaki Ninja yang besar tuh. Ninja Ninja 4 tak. Ada yang minat dia bisa baku tukar, tapi kan tukar tambah. Yang punya mobil tambah uang juga nih. Iya tuh. Yang punya motor tambah uang lagi begitu. Nggak kita bakal turun tambah berapa nih kan begitu. Tapi kan terserah aja dari orang pribadi aja tuh. Begitu. Kan tidak ada paksaan itu barang. Itu bukan hayal-hayalan, bukan tipu-tipuan. Langsung kita saksikan, Pak. Langsung kita saksikan dan juga langsung kita teliti, langsung kita pegang nih. Kan begitu itu. Kata orang kita menghayal-hayal, bukan. Itu hanya kita bercerita nyata kita ini nih, bukan bermain-main tuh. Gimana? Barang kita ada. Gimana? Kan begitu. Apa ini pertanyaannya? Tidak ada niat kah mau calon kepala desa? Mana? Apa itu? Mau calon Kepala kepala desa desa di Mau mau sangka. Nggak tahu kita ini bagaimana mau calon kepala desa. Soalnya saya ini masih sedikit, ya namanya kita ini manusia ya, karena masih punya kekurangan lah. Iya. Saya ini saja kurang dana juga, ini masih kurang dana. Uang saja masih habis nih uangnya Berarti kita. belum ada niat ini? Belum ada nih. Belum ada. Nantilah. Tuh. Dana saja kita masih pas-pasan ini. Berarti nanti mungkin tuh. Iya, Tidak nanti. menutup kemungkinan ke depannya. Kalau ke depannya mungkin bisa saja mungkin. Kan itu kan kita mau calon apa? Mau calon kepala desa. Mau calon kepala kampung, mau calon camat, umpamanya tuh. Atau calon bupati, gubernur apa semua itu kan harus pakai uang semua. Kita mati saja harus pakai uang katanya. Harus ada dananya Ya, itu. harus ada dana begitu. Jadi tergantung dari rezeki lah. Ya, gimana? Saudara? Dengan saudara? Iya, berarti belum sekarang belum. Belum kita bisa, hanya kan kita masih, ya kalau cita-cita ya sebenarnya ada. Begitu kata orang. Kalau mau nanti saya supply dana. Apa itu? Kalau mau calon kepala desa katanya nanti dia supply dana. Iya, mudah-mudahan lah. Di Taliabu dia. Iya, Ri. Mudah-mudahan lah. Begitu. Kan tapi kan kita mau calon kepala desa itu sebenarnya kalau juga orang berpengalaman. Istilahnya berpengalaman yang bagaimana? Umpamanya itu di masyarakat utamanya ini. Harus berpengalaman dan juga kepintaran. Istilah pengalaman sudah kepintar, pokoknya harus berpengalaman lah. Dan juga dana harus ada uang. Begitu. Bukan hanya kita mau jadi kepala desa, bukan hanya kita mau jadi camat, bukan hanya kita mau jadi bupati, kan harus ada pengalamannya semua itu. Bagaimana? Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya tutup. HP sudah melopet ini. Nanti kita kembali insya Allah besok malam kita live lagi, buka pertanyaan baru. Iya. Kalau masih ada silakan, tapi kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan ditutup live-nya malam ini karena HP berhubung sudah mau lobet. Insya Allah besok malam lagi kita buka sesi pertanyaan baru. Iya, kita sabar-sabar lah semua, kan kita harus berdoa aja. Bagaimana Cuk tuh? Bosku tuh? Iya. Kita berdoa mudah-mudahan kita umur panjang, mudah-mudahan kita dapat rezeki, kesehatan, kan begitu manusia berdoa. Bagaimana? Kapan kita sudah sehat, katanya orang, rezeki berarti ada aja. Begitu.